Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 22. PPh pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Siapa saja pemungut PPh pasal 22? Yaitu bendahara, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa PPh pasal 22 ini berkaitan dengan penyerahan barang untuk instansi pemerintah, lalu kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain itu berarti di bidang tertentu yang disebutkan di PPh pasal 22. Lalu yang ketiga, melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berikut adalah tarif dan objek PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor. Berapa sih tarif atas impor? Yang pertama, jika importir menggunakan angka pengenal importir atau API, maka tarif PPh pasal 22-nya adalah 2,5% dari nilai impor. Apa sih API atau angka pengenal importir ini? Ini seperti identitas atau tanda pengenal sebagai importir. Seperti KTP yang kita gunakan untuk mengimpor. Nah, yang kedua, kalau impor tidak punya API atau tidak menggunakan API, berapa? Lebih besar. Jadi 7,5% dari nilai impor. Lalu yang C, ketika tidak dikuasai ini artinya adalah mengimpor barang-barang lelang yang memang tidak ada pemiliknya, yaitu sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah, BUMN, BUMD, ini bisa dilihat di objek PPh pasal 22 butir 2, 3, dan 4. Ini di undang-undang ya. Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Sebesar 1,5% dari harga pembelian. Harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan tidak final. Artinya, kalau misalkan harga tersebut termasuk PPN, berarti kita keluarkan dulu PPN-nya, jadi adalah harga dasarnya atau harga pokoknya. Selanjutnya, atas penjualan hasil produksi, ini ada kertas 0,1% dikali DPP PPN atau dasar pengenaan pajak. Ini dasar pengenaan pajak tanpa PPN ya, maksudnya DPP PPN. Lalu semen 0,25%, baja 0,3%, otomotif 0,45%. Lalu yang keempat, hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Bahan bakar minyak Pertamina 0,25%. Bahan bakar minyak bukan Pertamina atau swasta 0,3%. Pelumas 0,3% dan gas 0,3%.
Jadi, pihak atau subjek yang dikenai PPh pasal 22 adalah pembeli yang membeli BBM, gas, dan pelumas langsung kepada produsen atau kepada importir. Jadi gimana kalau misalkan kita beli bahan bakar di SPBU? Nah, kita sudah tidak dikenakan PPh pasal 22 karena SPBU adalah agen. Jadi yang dikenakan PPh pasal 22 adalah ketika agen ini atau SPBU beli langsung ke Pertamina atau beli langsung ke yang bukan Pertamina atau swasta. Yang swasta seperti apa? Seperti Shell, yang seperti itu. Selanjutnya, untuk pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul adalah 0,25%. Impor kedelai, gandum, tepung terigu adalah 0,5%. Selanjutnya, ini adalah atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah. Ini ada beberapa kali peraturan Menteri Keuangan yang diubah dari tahun 2008, 2015, lalu yang terakhir adalah 2019. Barang-barang yang tergolong mewah adalah pesawat terbang pribadi atau helikopter pribadi, kapal pesiar, rumah beserta tanah, yang seperti apa? Yang tergolong mewah adalah yang lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Lalu apartemen atau kondominium yang lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya 150 meter persegi. Lalu kendaraan bermotor roda 4 seperti sedan, jeep, atau kendaraan sport dan lain-lain dengan harga jualnya lebih dari 2 miliar rupiah dengan kapasitas 3000 cc. Lalu yang terakhir kendaraan bermotor roda 2 atau 3 yang harga jualnya lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitasnya 250 cc. Nah, berapa sih tarif yang dikenakan dari barang yang tergolong mewah tersebut? Besarnya yaitu 1% dari harga jual, tentunya tidak termasuk PPN dan PPNBM. Oke, seperti yang tertulis di sini, untuk bayangan saja bahwa kalau misalkan PPN ini dikenakan untuk penjualan barang ataupun jasa. Lalu PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ini dikenakan untuk barang mewah atas penjualan barang atau jasa. Jadi kalau misalkan PPN ini pasti untuk barang dan jasa, tapi kalau PPNBM barang dan jasa tapi yang barangnya bersifat mewah. Apakah terkena dua-duanya? Bisa. Kalau misalkan barang tersebut tergolong mewah yang telah disebutkan. Jadi, yang pertama dia kena PPN sekitar atau sebesar 10%. Kalau PPNBM bisa lebih dari 10%, bisa 20%, bisa 30%. Lalu, kalau untuk barang mewah, berarti dia kena 3. Kena PPN-nya juga, PPN 10%, kena PPN BM-nya juga. Nah, di sini barang huruf C dan huruf D kena 1%. Apa itu? Huruf C dan D yaitu rumah dan apartemen. Terkena 1% dari harga jual, berarti rumah tersebut atau apartemen tersebut terkena PPh pasal 22 1%, terkena PPN juga, dan terkena PPN BM. Jadi double, banyak. Bukan double lagi, tapi triple.
Lalu untuk barang-barang yang lain yang sudah disebutkan adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pajak penghasilan yang telah dipotong dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 22-nya, yaitu PT Angkasa memiliki API atau angka pengenal importir, melakukan impor dari Amerika Serikat sebesar 30.000 USD. Biaya asuransi dan angkut barang dari Amerika ke Indonesia masing-masing 0,5% dan 15% dari harga faktur. Tarif bea masuk sebesar 15% dari CIF. CIF ini adalah apa? Cost, Insurance, and Freight. Jadi, Cost, Insurance, and Freight, harga atau biaya asuransi, dan biaya angkut ini ditambahin dulu baru dikali tarif bea masuk. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 USD adalah 11.000. PPh 22 yang harus dibayar adalah kita tentukan dulu nilai importnya. Cost-nya kan 30.000, biaya asuransi 0,5 dikali 30.000, 150. Lalu biaya angkutnya 15% kali 30.000. Lalu setelah kita tambah-tambah, jadinya adalah CIF ada Cost, Insurance, and Freight 34.650. Lalu baru dikaliin bea masuknya 15%. Dan nilai importnya adalah 39.847,5 USD. Lalu kita akan kalikan dengan kurs saat itu. Hasilnya adalah 438.322.500 nilai importnya. Lalu PPh pasal 22-nya adalah dikali 2,5%. Hasilnya adalah 10.958.063 rupiah. Ini adalah perumpamaan jika memiliki API. Kalau tidak bisa atau tidak memiliki API, maka hitungan PPh pasal 22-nya adalah 7,5% dikali 483.322.500. Bisa dihitung sendiri. Selanjutnya, CV Dream Project melakukan penyerahan barang kena pajak berupa peralatan kantor kepada suatu instansi. Instansi pemerintah di Bogor seharga 330 juta rupiah yang pembayarannya melalui kantor pemendaharaan negara. Berapa pajak penghasilan PPh 22? Pendaharawan yang harus dipotong apabila di sini ada 3 kondisi. Misalnya, harga barang tersebut tidak termasuk PPN dan PPNBM. Artinya 330 juta ini adalah DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya atau pokoknya aja. Kita langsung hitung saja. Nah, untuk PPh pasal 22-nya yang tidak termasuk PPN dan PPNBM adalah 1,5% dikali 330 juta, hasilnya 4.950.000. Lalu yang kedua, jika barang tersebut termasuk PPN 10% tapi bukan barang mewah, berarti kita harus pisahkan dulu pokok dan PPN-nya. 330 juta berarti pokoknya berapa? Karena PPN-nya 10%, cara hitungnya adalah 330 juta dibagi 110%. Maksudnya 110% itu apa sih? Pokoknya 100%, PPN-nya juga 10%. Jadi kita tambah 110%, berarti pembaginya adalah 110%. Hasilnya pokoknya adalah 300 juta. Sebetulnya tanpa harus dihitung kita sudah terlihat ya,
330 juta, pasti pokoknya 300 juta. PPN-nya 10% adalah 30 juta. Nah, di sini PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dikali 300 juta, hasilnya adalah 4.500.000. Selanjutnya, jika harga barang termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%, artinya 330 juta ini termasuk PPN dan PPNBM 10% dan 20%, berarti 30%. Jadi kita harus pisahkan dulu pokoknya 330 juta dibagi 130%. Ingat, 130% itu dapatnya dari mana? Pokoknya 100%, PPN-nya 10%, PPNBM-nya 20%. Berarti harga pokoknya adalah 254.846.153 rupiah. Lalu PPN-nya aja 76.153.847. Lalu PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dikali 7. Ini sepertinya ada kesalahan. Oke, saya perbaiki dulu. Nah, seharusnya PPh pasal 22-nya itu adalah 1,5% dikali 253.846.153. Hasilnya adalah 3.807.692. Jadi dikali pokoknya ya, bukan dikali PPN-nya. Seperti itu. Oke, untuk materi PPh pasal 22 sudah selesai. Terima kasih.